langsung mendengarkan pemaparan dari Prof. Yudi Harini Bertam mengenai materi kita pada siang hari ini tentang cara penyusunan peta jalan penelitian, penyusunan proposal penelitian. Diharapkan nanti teman-teman dosen dapat bertanya ya selagi Prof. Yudi menyampaikan, boleh dengan mengetik mengisi kolom chat di Zoom. Terima kasih atas kesempatannya dan akan saya berikan kepada Prof. Yudi. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih, selamat pagi Ibu Karolin, selamat pagi Romo, Suster, teman-teman dosen ya yang sekarang sedang menghadiri. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya. Oke, sebelum saya mau memaparkan tentang janji saya penyusunan roadmap, saya ingin menanyakan sedikit untuk Bapak Ibu dosen yang hadir di sini gitu. Jadi begini Bapak Ibu ya, karena kita itu kita sebagai seorang dosen itu kan harus melaksanakan tridharma ya. Nah, ini Bapak Ibu mah sudah tahu gitu ya. Cuman saya ingin ngingetin aja sebentar. Jadi Bapak Ibu itu kan mesti mengajar penelitian dan pengabdian. Kalau pengajarnya sih sudah oke gitu ya saya lihat, tapi untuk penelitian dan pengabdiannya itu sepertinya masih perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan karena saya lihat laporannya aja gitu ya, berapa persen kemarin yang sudah mencoba buat proposal, berapa persen yang sudah diterima. Nah, di sini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu itu nggak ada yang nggak bisa bikin proposal. Bisa semuanya, hanya saja belum ada pemicunya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gini Bapak Ibu itu kan juga mengisi BKD ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau BKD itu sudah diisikan ya, sudah diisikan pasti akan ketahuan ya kalau misalnya kok terlalu banyak ngajar, penelitiannya nggak ada gitu ya. Karena penelitian itu dengan ngajar itu 9 ya maksimal ya. Minimal ya 9. Nah, pengabdiannya sih setengah juga boleh gitu ya. 1 juga boleh, yang penting ada gitu ya. Nah, itu mohon Bapak Ibu sudah mulai menghitung seperti itu. Karena Bapak Ibu kan juga pengen naik pangkat juga ya Bapak Ibu ya. Makanya saya memotivasi Bapak Ibu supaya kegiatan tridharmanya itu diseimbangkan gitu ya. Selain mengajar, di sela-sela waktu mulailah kita membuat proposal penelitian, karena kalau kita kerja di suatu institusi kan ingin juga institusinya itu akreditasinya itu meningkat gitu ya. Nah, untuk meningkat itu tidak bisa lepas dari bantuan Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas penelitian dan pengabdiannya. Itu aja Bapak Ibu yang saya himbau untuk Bapak Ibu. Makanya ini perguruan tinggi Bapak Ibu itu mengirimkan atau meminta program penelitian ini untuk membantu Bapak Ibu apa sih kiat-kiat yang sekarang kita mau bikin proposal itu seperti apa. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab di chat ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu belum tergerak gitu ya, belum apa ya, ada semangat gitu ya menulis proposal. Kendalanya apa? Mohon Bapak Ibu ngisi di chat, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini untuk ini aja, data aja. Mohon Bapak Ibu mengisi di chat ya. Apa penyebabnya? Kok belum apa itu yang buat proposal belum sampai 100% atau 75%, nggak usah 100 ya, 70 atau di atas 50. Nah, itu ya. Itu mohon dicat. Terima kasih, saya tunggu ya Ibu, Bapak Ibu ya. 10 menit ya.
Kendalanya apa? Tuh, silakan. Iya, gimana Prof? Ini Bapak Ibu dosen, ini saya suruh untuk jawab di chat. Kendalanya apa kok enggak belum semangat membuat proposal gitu loh. Ya. Iya, saya tunggu 10 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa, sama-sama kok. Kita juga sama-sama banyak kendala seperti itu di universitas banyak. Mungkin ada yang mau langsung bicara atau Silakan kalau mau mau di chat, chat juga monggo. boleh. Ya, 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 silakan. silakan. Wakil dari 1 orang 2 orang mewakili temannya boleh. Nggak ada ya. Mungkin saya mengawali ya Prof ya. Saya sendiri kemarin mengajukan tapi belum lolos begitu ya. Iya, sudah mengajukan belum lolos gitu. Lolos ya. Sebenarnya ide ada, hanya saja untuk menuangkannya dengan bahasa yang padat dan berbobot itu ya mungkin sulit ya Prof. Oh, enggak sulit sih kalau sudah lihat apa itu paparan saya kemarin, nggak sulit sebetulnya kan kemarin berbobot. Nah, berbobot itu gini, sekarang kita itu sebetulnya satu kekurangannya, satu kurang baca. Betul. Ya, kurang baca referensi-referensi, artikel-artikel yang berhubungan atau berdekatan dengan yang berhubungan dengan kompetensi kita ya. Kira-kira jurusanku apa kompetensiku itu kira-kira penelitian apa ya gitu ya. Mesti kan ada kayak gitu. Baru kita buka nih informasi tentang menelusuri data, menelusuri pustaka, artikel yang di judulnya ditulis aja sesuai dengan kompetensi kita nanti keluar. Nah, baru baca-baca gitu. Ya ini enggak 1 kali 2 kali ya, agak sering gitu ya baca-baca. Nanti kan keluar ide. Nah, keluar ide, kalau sudah keluar ide mencoba tapi pakai skim yang paling rendah. Pakai skim yang paling rendah dulu, binaan atau apa gitu ya. Nah, baru nanti ke dasar seperti itu. Jadi ini memang penting ya. Mungkin ini terlalu banyak ngajar kali ya. Habis waktunya untuk ngajar gitu. Lalu terkesannya itu pengen semua dituangkan. Nah, itu biasanya tuh begitu. Pengen semua ditumpahkan kata-katanya padahal sebenarnya bisa lebih di apa ya maksudnya kata-katanya lebih bisa dipersingkat dengan lebih jelas begitu. Hanya saja biasanya adalah kata-katanya itu panjang begitu. Itu yang harus lebih banyak baca betul tadi kata Prof. Nah, sekarang kan metodenya udah lain, Ibu. Nanti saya akan berikan, mungkin kalau nggak besok, lusa ya. Kalau besok itu bagaimana menyusun rap ya. Itu cara membedah, bukan membedah. Apa itu menyusun, mengupload, kita bikin aturannya ya, bikin proposal yang, tapi kita sudah draftnya sudah bikin lah. Nanti tinggal ngupload itu cuman berapa kata itu sesuai dengan yang diminta gitu. Sekarang lebih mudah kok, sekarang benar-benar lebih mudah. Kita tidak terlalu banyak yang disampaikan, yang prinsip aja. Nanti mungkin ya 2 hari lagi kalau besok sudah ada RAP, nanti akan saya paparkan. Mudah-mudahan itu akan membantu. Oh,
Seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya ID Sinta. Sudah punya belum? Itu. Kalau sudah harus punya ya. Sekarang harus sudah mulai ngisi nih ID Sinta nanti di LPPM ke suster ya. Nah, Ya. gitu. Nanti harus semua sudah punya ID Sinta. Kalau belum punya itu nggak bisa. Ngupload-nguploadnya itu nggak bisa, gitu. Ya, nggak lengkap nanti. Karena termasuk persyaratan itu pun juga ID-nya itu ditanyakan di dalam lembaran pengesahan. ID Sintanya berapa gitu ya. Nah, besok 2 hari lagi akan saya paparkan, tapi sekarang Bapak Ibu cuman buat aja kira-kira mau buat seperti apa. Nah, nanti tinggal diambil dicomot-comot pendahuluannya sekian kata, ininya sekian kata. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi gejalanya apa? Saya yakin semua udah bisa, orang sudah jadi dosen kan sudah lolos S1, S2, nggak mungkin lah nggak bisa, ya kan? Tuh. Ya. Iya, Prof, betul. Ada lagi? Ada lagi. Iya, jumlah artikel Bapak Ibu itu loh yang nanti ditanyakan oleh Bang PT. Benar. Kalau jumlahnya sedikit itu yang dimarahi itu rektornya atau dekannya atau direkturnya. Gitu. Ini tidak pernah apa itu tidak memperhatikan ini gitu. Jadi Bapak Ibu saling mendukung untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Jadi data sharing di sini adalah membantu itu, gitu ya, membantu itu, mengangkat supaya sama dengan yang lainnya. Itu program dari data sharing. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau curhat atau apa gitu. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada akan saya apa itu langsung aja saya mau share screen. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, peta jalan penelitian. Ya kalau kita mau melakukan penelitian sudah harus punya peta jalan penelitian, gitu ya. Nah, peta jalan penelitian kalau saya belum pernah penelitian, bagaimana saya tahu peta jalan penelitiannya? Misalnya, Bapak Ibu bisa waktu S1 dulu apa? Gitu ya. S2 apa nih? Tahun berapa tuh? S2 ngapain? Ada tindak lanjutnya nggak? Ada tindak lanjutnya nggak? Tahun pertama dengan tahun kedua atau beda? Gitu itu ya nanti bisa didiskusikan kalau masalah itu. Nah, peta jalan penelitian ini yang kalau di proposal itu ditulisnya adalah kan kayak peta jalan penelitian itu kayak tahapan gitu ya, tahapan penelitian, tahapan penelitian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu disuruh buat proposal, Bapak Ibu itu harus disuruh menulis begini. Saat ini ya, saat ini itu pada saat Bapak Ibu itu bikin proposal ya, judulnya apa, tujuannya apa. Nah, Bapak Ibu itu disuruh bikin peta jalan penelitian 2 tahun sebelumnya. Makanya saya katakan tadi ada S1, ada S2, atau S2 saja, tapi Bapak Ibu sudah melakukan beberapa kali penelitian, ya itu. Terus 2 tahun ke depan, rencana apa? Itu Bapak Ibu. Makanya saya minta Bapak Ibu sudah mulai bikin roadmap. Ya kalau Bapak Ibu dimintai 2 tahun ke belakang sebelum penelitian dan sesudah penelitian itu
akan melakukan apa, Bapak Ibu nggak menulis di situ, nggak diterima. Ya, karena nggak punya tujuan. Artinya, tindak lanjutnya saya nanti kemana nggak jelas. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nih, roadmap penelitian nih. Nah, paradigma baru bidang penelitian ya, ini dari Kemenristek-Dikti pada nomor 45 tahun 2016. Ini Bapak Ibu nggak usah melihat edisi panduan yang ini 12, semua panduan sama untuk roadmap ya. Nah, penelitian di sini memberikan dampak secara akademis maupun sosial ekonomi, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya Ristek ini sebetulnya punya angan-angan kenapa sih dilakukan pembuatan roadmap, karena mereka ingin beralih dari riset, tujuan akhirnya itu kan invensi menuju inovasi gitu ya. Jadi ingin beralih dari riset berbasis aktivitas menjadi riset yang berbasis invensi yang menuju inovasi. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu disuruh membuat roadmap ya, beralih dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam ya menjadi ekonomi berbasis inovasi. Itu. Nah, peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi ini tipologi riset ya. Kalau pertama ini kan temuan baru ya. Kalau sudah temuan baru itu kan masih diuji nih. Diuji dulu, uji lab. Kita sudah penelitian, eksplorasi gitu ya. Kemudian replikasinya diuji lab. Habis diuji lab, misalnya pakai skala kecil-kecil gitu ya ujinya. Kemudian kita uji ke lapangan. Ya, langsung ya ke lapangan. Apakah hasilnya sama? Gitu ya. Kalau sudah hasilnya sama, baru kita aplikasikan nih ke pengguna. Nah, ini adalah inovasi ya. Inovasinya inovasi baru ya. Itu. Nah, dari hasil temuan ini, inovasi dan temuan baru, Bapak Ibu, bagaimana ini bisa ditularkan atau dikenalkan ke masyarakat, ya, ke masyarakat atau akademisi atau pemerintah, ya, melalui publikasi, gitu ya. Nah, dari publikasi itulah teman-teman dosen seluruh Indonesia ini melihat, oh ini ada penelitian ini, ada penelitian ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang topik-topik penelitian itu berpotensi paten, gitu ya. Potensi pakai paten. Nah, baru kalau sudah ada paten, baru di produk ya, prototype, gitu. Nah, semua ini melalui ada riset dasar, ada riset terapan, ya, ada riset pengembangan. Nah, ini pertama pasti kita harusnya ke riset dasar dulu, ya, baru ke terapan. Nah, karena riset dasar itu ada 3 TKT, ya, TKT-nya 1 sampai 3 TKT-nya, ya. Karena apa sih TKT 1 sampai 3 itu sudah ditentukan asumsi ya, TKT 1 itu. Jadi sudah ditentukan asumsi dan menggunakan teknologi baru. Ya, prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan melalui penelitiannya. Kemudian penelitian yang digunakan telah diidentifikasi. Itu kalau TKT 2 sudah diidentifikasi dan sudah valid hasilnya, ya kan? Nah, kemudian diuji, setelah sudah valid diuji. Nih, kemudian TKT 3 baru dibuktikan. Nah, Bapak Ibu itu riset dasar hanya membuktikan. Jadi sampai TKT 1 sampai 3 itu. Nah, sekarang kalau riset terapan, TKT-nya Bapak Ibu itu 4 sampai 6. Gitu. Kenapa?
Karena baru dihasilkan untuk TKT 4 itu kita sudah tes lab. Ya, tadi setelah dibuktikan dites lagi nih di lab. Ya, secara terpisah, kemudian dilakukan percobaan dengan fungsi utama adalah teknologi dalam lingkungan yang relevan. Gitu ya. Risetnya terintegrasi dan sudah dimulai gitu. Kemudian untuk TKT 5, nah kita sudah mulai diuji di lab ya. Nah, membandingkan ya, persiapan setelah diuji di lab kita persiapan nih produksinya. Ya, produksinya persiapan artinya kita sudah punya perangkat kelasnya yang telah kita dilakukan pada saat ujinya. Nah, kemudian artinya prototipe sudah mulai dibuat untuk produksinya. Ya. Nah, ini sudah produksinya tadi sudah mulai direview. Ya, untuk yang 5 gitu ya. Nah, setelah direview untuk TKT 6 ini hasil uji hasil ujinya sudah membuktikan bahwa ini layak untuk secara teknis gitu ya. Nah, sudah layak baru kita ke pengembangan, ya kan? Nah, kalau pengembangan itu kita 7 sampai 9 ya. Ini kan sudah layak kita demokan ini. Ya, kita sudah mulai mendemonstrasikan prototipe tadi ya ke sistem lingkungan yang sebenarnya. Kemudian sistem yang TKT 8 ini ya. Bentar. Nah, TKT 8 ini sistemnya sudah lengkap nih ya, Bapak Ibu ya, melalui pengunjung dan desentralisasi ya dalam lingkungan yang sebenarnya. Nah, yang ke-9 ini sistemnya sudah benar-benar teruji melalui keberhasilan pengoperasian. Gitu ya. Jadi sudah mulai dapat bekerja di sini. Nah, ini riset pengembangannya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau penelitian itu kan pasti dilakukan kurun waktu tertentu ya, nggak mungkin saya mau menghasilkan apa itu namanya, misalnya minyak atsiri yang wangi-wangian gitu atau apa gitu yang menyehatkan baunya, aromanya dan macam-macamnya. Itu kan tidak bisa 1 tahun selesai, 2 tahun selesai. Makanya ada roadmap tadi yang tujuannya nanti menghasilkan produk atau prototipe yang bisa disenangi oleh masyarakat. Nah, gitu. Nah, dan memberi manfaat bagi masyarakat, ya kan? Nah, kita perlu roadmap untuk penelitian yang lebih jelas. Nah, di sini roadmap penelitian ini menurut Webster ya pada tahun 2009 ini adalah sebetulnya merupakan rencana detail ya untuk memandu pencapaian tujuan dari penelitian Bapak Ibu. Tuh. Nah, roadmap penelitian ini sebagai panduan ya, sebagai panduan bagi peneliti dan menentukan arahnya itu kemana. Jadi Bapak Ibu tuh sudah punya arah gitu. Mau ini, mau ini, mau ini. Nggak lompat-lompat karena sudah punya arah dari roadmap itu. Gitu. Sehingga riset tersebut dalam kurun waktu tertentu dapat sampai ke pengguna seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi yang menunjukkan bidang kepakaran peneliti digunakan untuk menilai rekam jejak ya. Jadi ini para peneliti itu ditanya roadmap-nya seperti apa. Ini kepakarannya itu dilihat dari roadmap-nya ini. Siapa yang mau mengajukan ke guru besar, roadmap-nya itu dilihat. Apa yang dia lakukan itu searah enggak? Linear enggak? Nah, seperti itu. Nah, ini digunakan untuk menilai rekam jejak dari Bapak Ibu dosen gitu. Nah, ini juga bisa diturunkan dari Renstra penelitian. Visi misinya perguruan tinggi apa? Semua penelitian merujuknya
ke sana. Gitu, Bapak Ibu ya. Enggak seluruhnya sih ya, tapi ada dikaitkan sedikit dengan penelitian perguruan tingginya. Nah, roadmap penelitian di sini itu isinya itu sebetulnya arah dan target jelas, tapi juga tidak kaku. Ya, ada bidang utama dan bidang terkait yang berkontribusi ke bidang utama. Makanya dia tidak kaku gitu ya, dan menjelaskan bagian yang sudah dilakukan dan yang sekarang sedang dilakukan dan yang akan diteliti. Makanya ini diminta ini di dalam proposal seperti yang saya jelaskan awal tadi ya, menjelaskan ya bagian yang sudah dilakukan apa. Kemudian sekarang yang diajukan yang sedang itu sekarang ya, sekarang ini yang sedang diajukan dan 2 tahun berikut setelah melakukan penelitian yang saat ini. Target terakhir yang ingin dicapai serta keberlanjutan ini dinamakan roadmap teknologi atau industrinya. Nah, sekarang milestone ya, kegiatan penelitian dalam ruang waktu ini jadi lamanya peta jalan penelitian itu sampai berapa panjang, kemarin ada yang menanyakan ya, itu bisa 5 sampai 20 tahun ya. Jadi Bapak Ibu harapannya 5 sampai 20 tahun itu kita jadi dosen itu 20 tahun pasti sudah yang ini loh ya, yang nasibnya yang beruntung gitu kan, yang beruntung ya, yang memang berniat untuk ke guru besar gitu ya. 20 tahun itu pasti sudah memiliki arah, sudah memiliki penelitian yang jelas. Nah, itulah yang akan diajukan ke guru besarnya. Itu makanya sampai 5 sampai 20 tahun yang dilakukan oleh peneliti baik untuk monodisiplin ya atau kelompok peneliti baik secara multidisiplin atau intra atau interdisiplin atau industri gitu ya, baik monodisiplin maupun multidisiplin sama. Nah, peta jalan penelitian ini dapat berupa peta jalan dasar, riset dasar ya, riset dan pengembangan, bisa peta jalan teknologi, bisa peta jalan produk. Gitu. Nah, satu peta jalan penelitian ini, kalau Bapak Ibu membuat satu peta, itu bisa mencakup 3 sekaligus ya. Misalnya, ada riset dasar, ada terapan, dan ada pengembangan. Itu satu peta jalan penelitian, Bapak Ibu. Ya, nanti ada contohnya ya. Jadi pokoknya tiga Bapak Ibu 3 skema itu ya, 3 skema itu bisa dibuat satu penelitian karena itu berkaitan gitu. Nah, kemudian peta jalan itu sebaiknya ditampilkan sebagai bentuk grafik ya. Sumbu X sebagai waktu dan sumbu E sebagai kegiatan penelitian. Tapi tidak harus begitu. Bisa menggunakan atau diagram fishbone atau bentuk lain dari diagram. Dengan tujuan memudahkan dalam visualisasi peta jalan. Begitu. Nah, peta jalan penelitian ini bukan alur ya Bapak Ibu ya. Beda. Peta jalan penelitian bukan alur penelitian ataupun metode, bukan. Nah, ini model peta jalan penelitian. Ini misalnya ini dasar, yang bawah ini dasar ya. Ini dasar ada 3 tahun. Ini kita ambil satu aja ya Bapak Ibu ya, model 1. Ini penelitian 3 tahun nih, penelitian dasar. Kemudian sudah, oh kalau aku sudah tahun ke-4 nih, mau ke terapan ini, setelah 3 tahun sudah dapat hasil keterapan. Nah, ini baru ke pengembangannya, terus menghasilkan produk. Seperti itu. Ini sama aja Bapak Ibu ya. Nah, sama aja. Ini untuk multi tahun ya, untuk multi tahun. Jadi bisa sampai 3 tahun. Nah, ini kalau bentuknya fishbone ya,
Nah, Bapak Ibu harus membaca. Jadi gini Bapak Ibu, untuk membuat peta jalan penelitian itu bisa terserah sama kita ya, kita mau bentuknya kayak apa tapi jelas waktu penjelasannya. Kecuali di dalam proposal itu diingatkan roadmap susun menggunakan Faceboard. Nah, itu harus diikuti. Kalau enggak, coret. Gitu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini kan ada nih riset dasar ya. Ini dari riset dasar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, tahun keempat. Bisa aja nih. Jadi riset dasar itu multi tahun, 3 tahun, belum selesai. Ada yang mau dibuktikan, diajukan lagi nih sampai ke 4. Ya, baru setelah itu kita ke terapan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini keterapan. Keterapan kalau sudah kita ke pengembangan, riset pengembangan. Pengembangan pertama, kedua, keempat, ketiga, dan keempat. Nah, semua baru kita menghasilkan prototipe. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini ada P1, P2, pengembangan 1, pengembangan 2, pengembangan 4, pengembangan 3, atau dasar 1, dasar 2, dasar 3. Ini Bapak Ibu yang sekarang itu mau di D3 ini yang 3 ini mau sekarang sedang, ya udah ini sedang dilakukan, ini belum dilakukan. Ya, ini sudah. Nah, yang ini belum. Begitu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah merancang di sini topik-topiknya. Begitu. Nah, ini sekarang, yang ini sudah. Nah, ini yang belum karena ini yang diminta. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada nih beberapa contoh. Bisa menjelaskan, menjustifikasi ketika kejuaraan maupun indikator kinerja utama ini tidak tercapai, maka dipersilahkan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Halo? Oh, tadi itu tanya atau apa ya? Atau ada suara masuk? Bocor Ibu, Oh, maaf. bocor. Makanya saya bingung. Maaf. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh roadmap penelitian Bapak Ibu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu bebas bikin roadmap, yang penting jelas arahannya, gitu ya. Satu, nih bikin enzim produk. Nah, ini enzim production, ya. Jadi Bapak Ibu di sini, ini karena ada RD nih dasar ya. Nah, ini kemudian langsung ke teknologi. Ini cuman produknya aja, teknologinya, produknya dan marketnya. Misal, ini penelitian dasarnya itu adalah mikroba atau plant science research activities pada tahun 2007 sampai 2009. Ini RD1 riset dasarnya ini diajukan selama 2 tahun ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa di sini? Isolasi dan identifikasi mikroba penghasil enzim karena di sini enzim production ya. Nah, kemudian cloning atau manipulasi karakterisasi gennya. Setelah itu, pengembangan sistem sel ekskresi tinggi yang cocok untuk diterapkan di industri. Ya, baru kita ada lagi hasilnya karakterisasi sumber substrat alami pada tumbuhan untuk enzim hidrolitik. Nah, dan yang kelima dihasilkan manipulasi atau karakterisasi gen penginduksi peningkatan pembentukan substrat pada tumbuhan. Nah, ini pada tahun pertama nih. Ya, kemudian teknologi ini pada teknologi ini hasilnya judulnya adalah Processing Research Activities tahun 2007 sampai 2010 ya. Ini kan 2009 2010. Hasilnya karakterisasi sifat fisokimia enzim. Nah, gitu pengembangan bahan bakunya. Kemudian pencarian dan pengembangan teknologi pemisahannya. Ini teknologinya ya untuk mendapatkan hasil-hasil enzim tadi. Kemudian pengembangan teknologinya gitu ya, pemekatan dan penyetabilan
untuk produk enzimnya. Nah, yang terakhir, pengembangan produk substrat alami bagi enzim hidrolitik. Nah, ini teknologinya untuk menghasilkan enzim tadi. Nah, baru dia ke produk. Ya, produknya adalah teknologinya ya, utilization research nih. Teknologi produksi enzimnya, ini sudah mulai nih ke produk golongan karbohidrat, protease, lipasase, teknologi produksi enzimnya gimana, baru ini sudah didapat kita ke market. Nah, bagaimana memproduksi enzim hidrolitik. Nah, ini begini Bapak Ibu ya, kalau mungkin penelitian Bapak Ibu ada yang cocok dengan ini ya disesuaikan seperti ini. Nah, ada lagi nih yang seperti ini. Ini untuk amilase ya, ini Pak Saryono gitu ya. Nah, di sini pada tahun 2011 sampai 2000 berapa ini? 16 mungkin ya, dia melakukan isolasi. Kemudian 2015 sampai 2020 analisis molekular. Setelah dianalisis sampai 2025 produksi dan hidrolisis padi. Ya, baru market bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, tipe-tipenya. Nah, kalau ini roadmap krisis institusi, misalnya, pertama adalah eksplorasi ketahanan sosialnya. Tahun berikutnya kajian, ya. Tahun berikutnya lagi kajian sosial dan ketahanan sosialnya. Tapi berkembang terus sampai pada pengembangannya. Pengembangan operasional klinik, identitas klinik untuk ketahanan sosial mengatasi krisis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi banyak cara ya Bapak Ibu ya untuk membuat roadmap. Nah, seperti ini ada lagi nih tipenya, seperti ini. Ini berawal dari disertasi beliau nih, Saryono ini ya, Bapak Saryono. Ini disertasi beliau itu dipatenkan, ya, dipatenkan. Setelah disertasi dipatenkan, baru mereka setelah lulus dia ajukan ke Lusnas, ya. Lusnas ini bla 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 bla. Nah, kemudian melakukan seminar, publikasi, ya, kemudian ke hibah pasca. Jadi ini disebutkan semua. Rusnas yang dilakukan ini. Hibah pasca yang dilakukan ini. Kemudian dapat lagi Hikom. Apa itu? Hikom industri produk hilir minyak kelapa sawit. Nah, subtopiknya apa? Minuman emulsi minyak sawit merah. Mikroenkapsulat minyak sawit merah ya. Nah, ipteknya aplikasi teknik inaktivasi enzim lipase pada pasca panen buah sawit untuk meningkatkan mutu produk CPO-nya misalnya. Kemudian, nah ini seterusnya, baru ini industrinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, dihasilkan apa ini Bapak Ibu ingin loh, aku sudah menghasilkan banyak nih disertasiku. Enggak apa-apa, dari semua yang Bapak lakukan itu Bapak sudah memperoleh luaran. Luarannya ditulis di dalam roadmap ini Bapak Ibu. Misalnya, oh aku udah nulis di buku ajar teknologi proses hilir kelapa sawit. Ya, publikasi internasional. Misalnya pada Journal of Food Science Ethnology. Nah, ada publikasi nasionalnya, ada desain industrinya. Ya, desain industrinya bisa di HAKI-nya. Ya, desain sarana inaktif enzim lipase, prototipe alat inaktif enzim lipase. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, karena ini sudah beliau sudah matenkan, jadi bisa hasil patennya itu dipecah-pecah gitu ya untuk dijadikan luaran. Nah, kalau ini ada lagi yang seperti ini hampir sama ya dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di material production new. Ya, ini sama dengan tadi ya, dasarnya apa, hasilnya apa, kemudian prosesnya apa, hasilnya dari proses ini, indikator yang dia peroleh luarannya apa, nih
Sudah jelas ya Bapak Ibu, ada contoh 2 nih. Nah, market risetnya yang diperoleh apa? Seperti ini. Nah, nanti ini akan saya share ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca lagi kalau mau membuat roadmap. Nah, di sini dituliskan nih, waktu buat roadmap-nya itu antara 2008 sampai 2020. Jadi roadmap-nya ini 4 tahun. Gitu ya. Ini dari ini dosen ITB ini ya, punyanya dosen ITB. Ini juga gitu. Pharma and Nutrical Production ini sama nih ya, caranya begitu sama. Jadi nah ini jangan Bapak Ibu ini terlalu rumit, mumet ya. Jadi reviewernya juga apa ya, terlalu banyak panah-panah seperti ini nih ya. Ini jangan dihindari membuat roadmap yang terlalu jelimet seperti ini. Karena kalau Bapak Ibu membuat seperti ini, Bapak Ibu harus memperjelas nih yang mana sekarang, mana yang kemarin, mana yang ini diperjelas. Nah, seperti ini masih terlalu rumit ya, Bapak Ibu mending bikin yang tadi aja. Nah, listen, listener, roadmap ini disajikan ini sebetulnya roadmap itu kan kayak kalau kita lihat seperti tahapan ya, tahapan pelaksanaan penelitian selama periode penelitian yang diusulkan gitu ya. Nah, tidak ada periode waktunya ya, tidak ada periode waktunya, tidak ada keterkaitan ya antara milestone-nya ya, nggak ada. Tidak ada rencana ke depan kalau ini yang listen linet ya. Nah, milestone sebelumnya diisi dengan yang nggak punya milestone, misalnya penelitian pendahuluan boleh diisi dengan penelitian orang lain. Nah, ini yang model ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini nggak punya dia penelitian awalnya, gitu ya. Jadi ini langsung nih riset dasar nih, diagnosis molekuler resistant oat dibanding dengan metode konvensional pada TB aktif dan TB MDR. Nah, ini sebelum 2018. Terus diversitas ini setelah 2018 sampai 2020 setelahnya begini. Jadi Bapak Ibu tetap harus membuat sebelum dan setelah. Nah, kalau ini nggak benar ini ya. Ini harus harus dua tahun. Jadi 20 dengan 21 harusnya. Ini harusnya 2019 dengan 2020 untuk yang sekarang ya. Kalau ini boleh dulu. Nah, sekarang nggak boleh 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah. Kalau Bapak Ibu nggak punya itu, masukkan penelitian Ibu pada saat S1 atau S2 atau penelitian dari orang lain tapi yang mempunyai maksud yang diteliti itu hampir sama dengan punya Ibu. Jadi melanjutkan begitu. Nah, ini juga ya, ini wayang ya, pementasan wayang ini enggak perlu nih terlalu rumit juga. Nah, kemudian state of the art untuk lecture review ya. Jadi ini apa sih yang dicari begitu untuk kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi seberapa dalam pengetahuan pengusul untuk mengetahui itu sebetulnya ya, untuk mengetahui jadi kita itu dengan membaca roadmap itu ingin menjajaki pengetahuan pengusul pada bidang ilmu yang diteliti ya, dan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibicarakan gitu. Kemudian lah kalau nggak nyambung ya, permasalahannya apa, kemudian solusi permasalahannya apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin diterima, tapi pada saat visitasi Bapak dipanggil, Bapak Ibu dipanggil, ditanya masalah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau penelitian itu Bapak Ibu mengajukan penelitian proposal ke DRPM, itu pengumuman pertama diterima. Itu jangan senang dulu ya, karena nanti yang diterima itu bukan diterima sebagai sudah sebagai peneliti, enggak ya. Diterima itu karena dia Bapak Ibu lebih baik nih dari proposal-proposal yang lain, tapi ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah,
pada saat ditanyakan itu, kalau Bapak Ibu menjelasnya yang nggak benar, langsung juga nggak diterima. Gitu. Makanya yang dipanggil untuk presentasi, misalnya yang dipanggil untuk presentasi 10 gitu. Nanti akhirnya cuma dapat 7, 6, apa 5. Yang lainnya nggak lolos. Kenapa? Itu karena permasalahan yang dibicarakan tuh nggak sesuai. Gitu. Dan nggak punya latar belakang yang jelas. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kemampuan pengusul menyajikan literatur utama. Nah, ini penting Bapak Ibu literaturnya ya. Literaturnya ini jurnal-jurnal ya yang terupdate. Begitu ya Bapak Ibu, ingat ya 80% proposal itu harus terdiri dari artikel atau jurnal yang terupdate gitu ya. Yang 20%-nya boleh ya, yang tahunnya lama nggak apa-apa. Tapi itu adalah bentuknya handbook ataupun pedoman apa begitu ya. Nah, kemampuan pengusul ini akan mengintegrasikan dengan inovatif dan koheren dan mensintesis aspek utama dalam bidang ilmu sehingga terbaca dengan jelas arahnya itu kemana, kebaharuannya itu ada nggak untuk diteliti. Nah, gitu ini. Siapa sih yang melakukan dan siapa yang sedang dan sudah dan pertama yang melakukan. Ini aja. Gitu ya. Ini berasal semua dari referensi. Gitu ya, harus primer dan update. Gitu. Nah, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini seberapa dalam, jadi Bapak Ibu ya dalam tinjauan pustaka itu menunjukkan kedalaman dari pengetahuan pengusul ya pada bidang ilmu yang diteliti dan pemahaman ya, kedalaman pengetahuan pengusul, kemudian pemahaman pengusul tentang masalah tadi, kemudian kemampuan menyajikan literatur utamanya. Gitu. Kemampuan pengusul mengintegrasikan dengan inovatif dan koheren, mensintesiskan aspek utama dalam bidang ilmu sehingga terbaca dengan jelas arah baru untuk ditelitinya. Gitu. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa Bapak Ibu agak promosi begitu ya, bahwa ini saya setelah dibaca di dalam literatur ini penelitian ini belum ada gitu. Dan ini perlu untuk diteliti. Nah, itu boleh Bapak Ibu menuliskan seperti itu dengan bukti-bukti literatur yang mendukung gitu ya. Nah, baru nanti ditemukan penelitian itu belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan kemungkinan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada literaturnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang tahapan penelitiannya. Tahapan penelitiannya ini ya bahan dan alat. Ya, bahan dan alat ini sangat berhubungan dengan RAP. Ibu harus jelas setiap tahun jumlah dan spesifikasinya apa. Kan kalau multi tahun harus jelas nih, tahun pertama apa yang dipakai, jumlahnya berapa, spesifikasinya apa. Nah, tahun pertama kegiatan itu menggunakan bahan apa, alatnya apa. Alatnya itu sudah hasilnya bisa lebih valid atau enggak, misalnya gitu ya. Peran dan tugas pada setiap kegiatan. Nah, ini metode kegiatannya Bapak Ibu ya. Misalnya minyak sawit, dan ini untuk menghasilkan ini dari minyak sawit yang nanti menghasilkan produk untuk industrialisasi produk hilir ke lapas sawit. Ya, pertamanya adalah reformulasi. Lihat dulu prospek industrinya, produk minuman, emulsi dan macam-macamnya di sini dari minyak sawit sampai ke sini. Ini metode kegiatan di sini harus runut di sini. Gitu. Ya. Nah, ini
alur kegiatan penelitian tahun pertama dan kedua ya. Tahun pertama ini dulu, baru tahun kedua yang di sini. Nah, sehingga nanti hasilnya ke sini dapatnya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk roadmap. Silakan kalau Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yudi atas pemaparannya dan materinya yang sudah disampaikan. Bapak Ibu dosen, silakan jika ada pertanyaan. Silakan raise hand kalau ada yang mau tanya. Atau di chat. Ya, baik. Ini dari Ali Alamsyah. Oke. Mau bertanya, Prof? Ya. Roadmap boleh dimulai dari penelitian orang terdahulu, baru dilanjutkan oleh kita, atau penelitian kita diawali atau penelitian kita di awal riset dasar, seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi gini, Bapak Pak Ali ya. Pak Ali, ini pertanyaan yang bagus ya. Pak Ali itu kalau bikin roadmap, misalnya kan pertama riset dasar ya, Bapak Ibu kan mau mengajukan riset dasar tahun pertama, tapi pada saat bikin riset dasar itu Bapak Ibu sudah ditanyakan kan, yang sudah dilakukan sebelum melakukan sekarang itu apa? Dan nanti Bapak Ibu kalau sudah ini berhasil mau melakukan apa? Gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu kan nggak punya ya riset dasar. Wah saya barusan bikin kok, saya mau riset dasar. Nah Bapak Ibu dalam membaca atau membuat proposal riset dasar itu kan pasti berdasarkan hasil baca ya, hasil penelusuran pustaka gitu ya Bapak Ibu. Nah dari pustaka-pustaka itu yang Bapak Ibu peroleh, Bapak Ibu memperoleh ide untuk penelitian dasar. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan yang telah 2 tahun berikutnya itu sebelumnya itu bisa menuliskan itu adalah penelitian orang lain. Begitu, tapi dijelaskan dalam diuraikan pada roadmap-nya itu. Begitu Pak Ali. Ya. Begitu ya Pak Ali, apakah sudah menjawab pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh. Ya, silakan Bapak Ibu sama-sama. Adakah yang lain Bapak Ibu? Silakan. Boleh raise hand ataupun menulis di kolom komentar. Silakan. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang ada di bawah juga ya, itu sudah disampaikan oleh panitia. Monggo, siapa lagi? Sayang loh. Betul.
Hmm. Atau jadi nggak ada pertanyaan kan kita waktunya masih panjang ya. Masih panjang. Gimana kalau ini aja Ibu? Ada lagi Prof. Sebentar nih dari Pak Ali kembali. Oh, Pak Ali lagi. Apakah bisa Prof kita mengambil meneruskan penelitian skripsi mahasiswa seperti Oh, itu? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak Ali. Kalau Nah, misalnya dikembangkan begitu gimana Prof? mengembangkan. Duh, kan nggak boleh, pertama nggak boleh mengembangkan dulu. Oh Nah, iya. bisa dasar gitu. Jadi nggak boleh. Kalau mahasiswa itu kan begini bedanya. Kalau mahasiswa itu kan hipotesisnya itu kan masih menyontoh, ya kan? Masih menyontoh. Jadi hasil riset-riset itu, jadi mereka masih belum berpikir nanti anunya kemana. Nah, S2 juga begitu. Sebetulnya masih menyontoh. Kalau S3 baru kita membuat hipotesis sendiri. Nah, itu makanya itu bisa digunakan sebagai roadmap-nya. Tuh, seperti contohnya tadi. Baik Prof. Tapi kalau S1-nya, S2-nya itu berunutan, tapi dilakukan oleh Pak Ali sendiri, Bapak. Itu nggak apa-apa. Gitu ya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Ibu jangan malu-malu, tanya aja, nggak apa-apa. Nah, roadmap ini ruhnya ya, ruhnya daripada proposal. Roadmap ini. Misalnya Bapak Ibu itu pernah diajak tim penelitian, ya, diajak tim penelitian, kemudian hasilnya itu, tapi Bapak Ibu bukan sebagai utamanya ya, bukan pelaku utamanya, tapi hanya sebagai anggota. Itu nggak apa-apa, tapi yaitu dengan penjelasan karena ingin melanjutkan gitu ya, tapi masih dasar. Nah, bedanya dasar dengan pengembangan apa? Ada kan persyaratannya. Dasar itu apa dulu gitu. Begini, kalau saya akan memaparkan bagaimana ya membuat RAP. Mungkin saja Bapak Ibu, nah makanya saya nanya, apakah Bapak Ibu ada yang pernah mengupload proposal tapi nggak diterima? Gitu. Ada ya? Ada kan? Nah, kalau ada, itu mestinya kan kita kan nggak ada penjelasan ini karena apa. Itu kemungkinannya banyak sekali. Ya, bisa dari RAP-nya nggak masuk akal. Itu padahal penelitiannya bagus, tapi RAP-nya nggak masuk akal. Gitu. Akhirnya apa? Dikurangi sampai 50%. Bapak Ibu rugi. Gitu. Misalnya, makanya perlu nanti akan saya sampaikan bagaimana membuat RAP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti udah siap nih. Kalau data sharing udah selesai, Bapak Ibu membuat proposal sudah tahu trik-triknya bagaimana membuat RAP, bagaimana membuat ini, bagaimana penelusuran pustakanya, bagaimana mengupload ini ke Dikti gitu. Nah, Bapak Ibu di sini mohon ya Bapak Ibu sudah punya ID Sinta semuanya. Karena kalau belum, mulai sekarang mulai mengurus ya. Karena kalau belum Bapak Ibu nggak bisa nanti mengupload karena tidak lengkap pada lembaran pengesahannya karena
di dalam lembaran pengesahan itulah ditanyakan ID Bapak itu berapa. Bapak nggak bisa jawab. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah semua Bapak Ibu yang hadir di sini? Kira-kira ada berapa orang ya yang sudah? Mohon nanti yang belum segera mengisi. Ada yang sudah? Ada yang sudah yang di sini? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah sih ya Prof ya, mungkin ya ini saya rasa kalau dosen-dosen itu memang harus mau tidak mau membuat ya. Iya, wajib, wajib Ibu. Wajib untuk wajib pokoknya melakukan apapun. Sekarang kan sudah di ini sister juga ya. Semuanya sudah harus dirubah ke sister gitu. Jadi harus punya nih ID Sintanya. Ini Bapak Ibu harus mulai. Ya memang kita kalau sudah mulai terjun gini nih, Tridharma gini nih harus mulai melakukan penelitian, pengabdian. Kalau pengabdian nggak usah dipikir Bapak Ibu. Kalau sudah penelitian jebol gitu ya, pasti pengabdian tinggal aplikasinya aja. Cuma dirubah settingannya aja. Gitu. Nggak pakai metode, nggak pakai apa gitu ya. Metode yang sulit-sulit hanya terapan yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Otomatis kalau sudah dapat penelitian lancar pengabdiannya. Gitu. Nah, sekarang ini untuk membuat penelitian ini loh Bapak Ibu yang kita pelajari. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ayo, gimana Bapak Ibu? Ya. Mungkin sudah nggak ada yang menanyakan Bapak Ibu. Nggak bisa dipaksa. Masuk ke ini ya Prof ya, roadmap-nya langsung mungkin nanti baru banyak ditanyakan mungkin ya. Ini masih apa ya, meraba-raba begitu. Iya, ya nggak apa-apa. Ini nanti saya share ini apa itu roadmap ini nanti saya share. Saya share-nya ke siapa ya? Kenapa Prof? Sharing bahannya ini roadmap ini Bapak Ibu sudah harus mempelajari gitu loh maksud saya tuh. Oh iya. Membaca gitu loh. Ya. Terus baru belajar membuat roadmap-nya gitu. Udah mulai dibuat nanti sambil diskusi dengan teman-temannya gitu. Yang penting roadmap ini sudah ada, nah baru nanti lancar bikin penelitiannya. Gitu. Monggo, silakan. Kemungkinan nggak Prof, kalau misalnya bikin penelitian sudah bagus, tapi roadmap-nya yang mungkin masih belum jelas begitu, kemungkinan juga bisa ditolak juga besar ya Prof. Kalau itu nanti itu bisa diterima kalau penelitiannya, proposalnya bagus, roadmap-nya yang nggak benar itu bisa diterima. Nanti Bapak Ibu itu dipanggil untuk ditanyai penjelasannya apa. Kadang-kadang yang dituliskan itu dengan kemauannya kan beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau reviewernya bilang, oh kalau gitu diperbaiki, artinya Bapak Ibu udah terima. Oh gitu perbaiki, saya sudah ditanyakan ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa? Gitu. Kalau Bapak Ibu yang menjelaskan sudah jelas, nah kalau gitu diperbaiki. Kalau reviewer bilang diperbaiki, artinya itu sudah diterima. Gitu. Iya.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mungkin penjelasannya sudah jelas mungkin ya Prof? Hanya saja implementasinya yang mungkin nanti memang harus dipikirkan kembali berkaitan dengan peta jalannya mau berupa peta jalan research atau teknologi, produk seperti itu ya. Mungkin beda-beda nanti tergantung dari cakupannya, lingkupannya mau Mungkin seperti apa. begini, Ibu, kan yang teman-teman yang sudah punya proposal, draft proposal yang diserahkan sama suster tuh mungkin, itu roadmap-nya diperbaiki kalau memang sudah benar, oke, nggak apa-apa. Kalau yang belum, nah itu sambil nanti supaya hasilnya bagus proposalnya gitu. Jadi memperbaiki aja roadmap-nya, kalau belum sesuai ditambah, gitu aja. Ya. Yang sudah siap draft-nya ya. Karena kalau membuat dari awal dan kita itu mau sekarang ditanya roadmap-nya gimana, cuma belajar aja. Ya, yang penting saya tekniknya itu sudah saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa dipakai sebagai acuan bagaimana membuat proposal. Itu alurnya itu pakai roadmap. Itu aja Ibu, nggak apa-apa. Nanti yang ini aja yang punya draft proposal itu roadmap-nya disesuaikan dulu. Gitu. Ya, baik, Prof. Mungkin ada masukan dari Profesor dari Prof Yudi, kira-kira untuk membuat roadmap yang paling penting itu apa gitu? Mungkin poin-poinnya. Kalau tadi kan penjabarannya ya mulai dari peta jalan berupa apa, lalu mencakup 3 bagian tadi. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan benang merahnya apa gitu supaya kita semakin paham. Mungkin kan studi kasusnya kami berbeda-beda ya di sini ya, Prof ya. Begitu. Iya. Oke, nanti bentar saya punya ya penelitian saya, cuman saya harus nyari dulu ini. Jadi nanti mungkin ya besok itu akan saya yang gampang gitu ya. Bentar. Kan saya sebentar ya. Sebentar saya cari dulu ya mungkin. Bentar. Oh, sebentar. Ya, nggak apa-apa, Prof. Mungkin kalau masih harus dicari dulu, mungkin besok kita bisa malah bisa dipaparkan kembali begitu ya. Contohnya yang lebih mungkin lebih apa ya, lebih padat begitu atau poin-poinnya saja yang tadi Prof mau cari itu tadi. Kalau belum ketemu, Iya, iya, iya. Boleh, boleh. nggak apa-apa. Iya. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Jika tidak ada, besok kita masih ketemu lagi ya, Prof ya? Iya. Jadi besok itu kita menjelaskan tentang bagaimana membuat anggaran. Oh ya, baik. Nah, itu Jadi membuat anggaran nanti sambil saya berikan sedikit contoh yang punya saya gitu ya, punya Ya. saya dalam pembuatan roadmap-nya. Ya, baik, Prof. Sudah jelas loh. Sudah jelas tahun pertama, kedua. Ya, ya. Alurnya sudah jelas, Prof.
Atau mungkin karena baru baca sekali gitu kurang paham ya, jadi makanya nanti dikirimkan aja langsung ke semua dosen ya Ibu, supaya dibaca. Besok saya tanya beliau ada yang nggak paham nggak gitu. Ya, baik, Prof. Ya. Ini melalui Suster Ria ya, Prof ya. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, ya, Prof Yudi, terima kasih atas pemaparannya. Banyak sekali tadi hal-hal yang kita dapatkan, ya, mulai dari apa itu roadmap penelitian, lalu isinya apa saja, tujuannya kenapa penting bahwa penelitian itu perlu roadmap gitu ya, supaya memang arahnya jelas gitu ya, menjelaskan apa dulu targetnya seperti apa, lalu bisa berupa peta jalan untuk riset pengembangan, peta jalan teknologi, dan peta jalan produk. Lalu peta jalan tadi penelitian dapat mencakup 3 bagian sekaligus, bisa dicapai 3 sekaligus, ada riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan. Nah, itu ditampilkan dalam bentuk grafik dan bukan alur penelitian atau metode, karena mungkin ini ada beberapa yang masih jalan begitu ya, Prof ya. Itu tadi sudah beberapa contoh-contoh sudah Prof Yudi sampaikan, sudah dipaparkan. Nanti untuk materi, jika Bapak Ibu membutuhkan, kami akan koordinasikan dengan Suster Ria, akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Yudi. Bapak Ibu nanti bisa mencoba membuat roadmap dari penelitian masing-masing sehingga kita sama-sama belajar untuk membuat itu. Dan Prof Yudi, selamat siang. Kita akan ketemu lagi besok ya, Prof ya. Ya, baik. Terima kasih Prof Yudi atas materinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Caroline, Suster, dan semuanya. Iya. Mohon pamit ya. Foto ya? Enggak, pakai foto. Foto dulu, Prof. Iya, nanti ini saya kembalikan ke MC dulu, Prof. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rosalina Yani. Untuk informasi kepada Suster Romo, Bapak dan Ibu dan para peserta, bagi yang belum mengisi presensi, untuk mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia melalui kolom chat. Kita lanjutkan untuk doa penutup. Untuk menutup kepada Saudara Raden Satrio Nikodemus Eskom, kami persilahkan. Mari Romo, Suster, Bapak, Ibu, kita akhiri dengan doa. Doakan saya pimpin secara Kristiani, mohon yang lain menyesuaikan. Selamat siang Bapak, kami ucap syukur kami boleh menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Kiranya kegiatan pada hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau berkati setiap kegiatan yang akan kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan dalam putra-Mu ya Tuhan, putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Raden Satrio untuk doa penutup hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama kepada petugas. Dipersilahkan. Ya, dari halaman yang pertama. Lanjut di halaman yang kedua. Baik, terima kasih untuk petugas hari ini. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Yudi Harini Pertam MS yang telah berkenan memberikan materi pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara hari ini.
Kami atas nama panitia memohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan. Kita bertemu kembali besok di hari yang keempat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 pukul 1 nggih, Prof. Saya akhiri acara hari ini. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.